Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga waktu luang. Sholawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah selalu keharibaan junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Ulun akan mencoba mereview sebuah buku 4 kunci pembuka pintu langit dari 10 kunci pembuka pintu langit yang ada di dalam buku ini, yang dikarang oleh Ustadz Didik Nurjannata, yang berisi amalan-amalan unggulan, pengundang rezeki, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kunci pembuka pintu langit tersebut adalah: kunci yang pertama yaitu sedekah. Rumus matematika bumi menyatakan bahwa setiap yang disimpan akan bertambah, dan jika diambil akan berkurang. Demikian juga dengan harta. Ketika ditabung akan bertambah, dan jika disedekahkan pasti berkurang. Tapi rumus ini tidak berlaku dalam matematika langit. Sedekah justru akan menjadi harta kita bertambah banyak dan barokah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatan min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, 3 perkara yang aku bersumpah untuknya dan aku sampaikan kepadamu sekalian satu hadis, maka hafalkanlah hadis tersebut. Tidaklah harta seorang hamba berkurang karena sedekah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah adalah amal yang utama. Bahkan ketika amal manusia saling membanggakan diri, sedekah akan berkata, "Aku adalah amal kalian yang paling utama."
Islam banyak memberikan kabar gembira bagi orang yang sakit. Di antaranya bahwa sakit dapat menghapus dosa. Di samping itu, Islam juga menganjurkan agar orang yang sakit berusaha untuk mengobati penyakitnya. Dan salah satu caranya ialah berobat dengan sedekah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, "Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah adalah salah satu sarana untuk mendapatkan kesembuhan. Banyak kisah nyata dalam hal ini, di antaranya kisah yang terdapat di dalam buku Hadaiqul Ma'ruf karya Dr. Faisal Al-Hulaibi. Kisah tersebut diceritakan begini. Dalam sebuah ruang yang penuh dengan ranjang-ranjang putih, seorang laki-laki tergeletak lemas di ranjang paling tengah. Dalam keadaan koma, ia tidak mengetahui bahwa badannya telah dipasangi alat mengontrol pernapasan, jantung, dan selang medis. Sudah setahun lebih laki-laki tersebut sakit. Selama itu pula, istri dan anaknya yang berusia 14 tahun selalu mengunjunginya. Keduanya memandangi sang bapak dengan penuh rasa iba dan balas kasihan. Adapun kunci yang kedua, yaitu mereka senantiasa menggantikan pakaian, mengawasi keadaan di dunia ini, dan menanyakan kepada dokter orang yang melakukan sholat malam akan mendapatkan, namun ia tak mengalami perkembangan apa-apa, meliputi kondisinya tetap kelaparan hati dan ia tetap koma jasmani. Mereka hanya berharap, di samping itu pula dari Allah, ia akan mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka berupa pengangkatan derajat dan penghapusan dosa. Suatu hari, sesaat sebelum si istri dan si anak menjenguk laki-laki tersebut, terjadi peristiwa menakjubkan dan menyentuh hati. Laki-laki yang sedang sakit itu mulai siuman di atas ranjangnya dan membolak-balikkan badannya ke kanan dan ke kiri. Tak berapa lama kemudian, laki-laki itu membuka kedua matanya dan melepas alat bantu oksigen dari dirinya, serta meluruskan posisi duduknya. Kemudian meminta perawat yang sedang berdiri keheranan agar melepas seluruh alat adalah kebiasaan orang-orang. Akan tetapi perawat tersebut menolaknya. Sholat malam dokter yang juga dalam keadaan pendekatan diri kepada Allah, penghalang dari dosa. Dokter pun segera melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki itu, mencegah penyakit. Ia mendapati bahwa kondisinya telah sehat dan sangat prima. Akhirnya ia pun meminta agar seluruh alat medis dilepas dan bekas-bekas alat yang ada di tubuhnya dibersihkan. Oleh karenanya, kita tidak perlu heran kepada kalangan
yang getol menyeru kepada demikianlah Allah menyembuhkan hambanya yang mengistilahkan dengan sedekah sholat tahajud. Semoga kita termasuk orang lain yang selalu bersedekah tanpa menunggu datangnya orang lain meminta. Di madrasah ini seorang muslim biasanya melatih dirinya dengan praktek nyata untuk mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memaksa dirinya untuk mendapatkan keridhoannya dan meraih kebahagiaan dengan merendahkan diri dan bermunajat kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan orang-orang yang berkecimpung dan menisbatkan dirinya kepada madrasah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang ketiga adalah mengawali pagi dengan kebajikan. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Kemudian apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan perang, maka beliau mengirimkan pada pagi hari Sakhar atau seorang pedagang. Apabila ia mengirimkan utusan dagang, ia mengirimkannya di pagi hari, sehingga ia pun mendapatkan keuntungan yang besar dan hartanya melimpah. Cukuplah bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendoakan keberkahan bagi siapa saja yang memulai aktivitasnya pada waktu tersebut, yang memang rezeki para makhluk dibagi pada waktu tersebut. Ada yang mengatakan rezeki yang banyak itu terletak dalam keberkahan, bukan keberkahan itu dalam rezeki yang banyak. Oleh karena itu, para imam telah mencela orang-orang yang tidur pulas saat terbit matahari. Mereka meyakinkan bahwa orang yang seperti ini termasuk orang yang terhalang mendapatkan berkah yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW bagi siapa saja yang memanfaatkan waktu pagi. Maksud mendatangkan dan menghalangi rezeki adalah mendatangkan keberkahan yang ada di dalamnya lantaran 4 hal pertama dan menghalangi keberkahannya lantaran 4 hal yang kedua. Sekarang jadi pertanyaan, apa saja 4 hal yang pertama dan apa saja 4 hal yang kedua itu? Baiklah, di sini ulun akan menjelaskan 4 hal yang pertama
yang dapat mendatangkan rezeki, yaitu qiyamul lail, banyak istighfar pada waktu sahur, sering bersedekah, serta berzikir pagi dan sore harinya. Sedangkan 4 hal yang dapat menghalangi rezeki, yaitu tidur waktu pagi hari, sedikit sholat sunnah, malas, dan khianat. Itu yang dimaksud dengan 4 hal yang pertama dan 4 hal yang kedua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci yang keempat adalah silaturahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 22 yang berbunyi, فَهَلْ عَشَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Surah Muhammad ayat 22. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Surah Muhammad ayat 22. Sebagian orang menyempitkan makna silaturahim hanya terkait dengan masalah harta. Sebab yang dimaksud dengan silaturahim sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Definisi silaturahmi adalah usaha untuk memberikan kebaikan kepada kerabat dekat serta upaya untuk menolak keburukan dari mereka, baik dengan harta atau dengan yang lainnya. Silaturahim itu bisa dengan harta, dengan memberikan kebutuhan mereka, dengan menolak keburukan dari mereka, dengan wajah yang berseri-seri, atau dengan doa. Makna silaturahim yang lengkap adalah memberikan apa saja yang mungkin diberikan dari segala kebaikan, serta menolak apa saja yang mungkin bisa ditolak dari keburukan sesuai dengan kemampuannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyatakan bahwa hubungan darah dalam keluarga adalah manifestasi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyambungnya, maka ia akan mendapat rahmat dari Allah. Dan siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka terputus pula rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim selain dapat memudahkan rezeki dan memanjangkan umur, menurut Rasulullah, ia juga dapat menjadi sumber kasih sayang di dalam keluarga. Silaturahim ini adalah amal kebajikan yang paling cepat mendapat balasan pahala. Begitu juga sebaliknya, memutuskan tali silaturahim adalah keburukan yang paling cepat mendatangkan azab.
Oleh sebab itu, di dalam sakitnya beliau pernah berpesan, saudara kalian, pesan singkat tersebut adalah perintah bagi umat Nabi Muhammad SAW di dunia ini agar mereka bisa menjaga hubungan saudara atau silaturahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat ulun persembahkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.